Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada penguji yang terhormat, nama saya Nuryanto SPDI. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 15 Mesuji, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Sekaligus mahasiswa PPK dalam jabatan tahun 2024 angkatan 2 di LPTK Unipali Songo Semarang. Pada hari ini, Kamis 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan uji kerja praktek pembelajaran secara luring SMP Negeri 15 Mesuji pada kelas 8 dengan materi beriman kepada Nabi dan Rasul. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan selamat menyaksikan video pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Sehat. Selamat pagi semuanya. Pagi. Doa dulu. Tolong ketuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sehat semua? Sehat. Semuanya hadir? Hadir. Ya. Hari ini kita bertemu lagi pelajaran kita untuk semester 2, yaitu tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Silakan sedikit-sedikit. Mari kawan-kawan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang Indonesia
Kita belajar pada hari ini ya tentang iman kepada Nabi dan Rasulullah. Sebelumnya kita berdoa dulu, membaca surat pendek. Ya, seperti biasa kita membaca surat pendek dulu. Silakan dipimpin. Yuk, mulai. Kita semua setiap harinya melakukan kegiatan rutin yaitu berdoa sebelum kita belajar. Kita lanjutkan semuanya. Semangat. Semangat. Kita masuk. Ya, untuk tujuan pembelajaran hari ini pertama peserta didik dapat menjelaskan pengertian beriman kepada Nabi dan Rasulullah. Terus kemudian peserta didik dapat menjelaskan pengertian Nabi dan Rasul. Terus peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat Nabi dan Rasulullah terutama. Peserta didik dapat menjelaskan perbedaan Nabi dan Rasul. Peserta didik dapat menjelaskan tugas sang Rasul. Peserta didik dapat menunjukkan Rasulul Asmi. Peserta didik dapat menyebutkan nama-nama Nabi dan Rasul yang berjumlah 25. Nah, ini tujuan dari kita. Terus ini kita speaking dulu, ya. Coba dulu bahwa anak soleh. Tepuk anak soleh. Sekali lagi, anak soleh Allah. Ya, sekali lagi, tepuk anak soleh. Semangat anak-anak, semangat. Alhamdulillah. Kita mulai ya pelajaran hari ini tentang pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Di sini iman kepada Nabi dan Rasulullah berarti meyakini, mempercayai bahwa Allah Taala mengutus para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan wahyu kepada manusia. Para Nabi Rasul itu bertugas memberi petunjuk itu yang benar agar umat manusia dapat hidup sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kalau kita sebagai orang muslim kita percaya dengan adanya Nabi dan Rasul, berarti kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Nabi dan Rasul ada berapa? 25.
Yang pertama Nabi Adam, yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah, yang kita selalu lakukan perintah yang sesuai yang dilakukan oleh kanjeng Nabi. Selanjutnya kita mendengarkan video tentang iman kepada Nabi dan Rasul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video belajar PA kelas 8 pada bab yang ke-8 tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Marilah kita renungkan kepastiannya apabila di dunia ini tidak ada panutan atau teladan. Panutan itu bisa membimbing umatnya untuk beribadah kepada Sang Pencipta dengan cara yang benar. Jika tidak ada bimbingan para rasul, tentu hukum rimba akan gelap. Siapa yang kuat, itulah yang akan menang dan berkuasa. Banyak manusia yang meninggalkan menyembah kepada Allah digantikan dengan menyembah kepada patung itu. Saat itulah kehidupan manusia penuh dengan kesesatan, kebohongan, dan kejahilan, khususnya di bidang akidah, ibadah, syariat, muamalah, dan akhlak. Manusia Allah yang tidak menghendaki manusia hidup dalam kesesatan, kebohongan, pertengkaran, dan pertikaian. Dia mengutus para nabi dan rasulnya untuk menyelamatkan kehidupan umat manusia dari bencana kehidupan yang sangat fatal tersebut. Mereka diberi tugas untuk membimbing umatnya agar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, siapakah mereka yang disebut nabi dan rasul? Berikut ini pengertian nabi dan rasul yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nabi adalah seorang yang diberi wahyu oleh Allah dengan syariat tertentu, namun tidak diperintahkan untuk menjalankannya. Akan tetapi mengamalkannya sendiri tanpa ada keharusan untuk menjalankannya. Sehingga di sini Nabi benar sebagai seorang yang teladan. Dikarenakan masyarakat tanpa mereka harus menjalankan apa yang diwahyukan. Sementara Rasul adalah seorang laki-laki yang mendapat wahyu dari Allah dengan suatu syariat dan ia diperintahkan untuk menyampaikannya dan mengamalkannya. Bedanya di sini Rasul diperintahkan untuk menyampaikan yang disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Nabi belum seorang Rasul, tetapi Rasul sudah tentu seorang Nabi. Iman kepada Rasul memiliki makna yakni meyakini dengan sepenuh hati kepada Allah telah mengutus para rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Imran ayat 164 yang artinya sesungguhnya Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang rasul yaitu Muhammad di tengah-tengah mereka di kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka dan membacakan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah dan sunnah meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Di sini Allah mengutus Rasul dari kalangan manusia sendiri agar manusia lebih mudah untuk mencontohnya apa yang dilakukannya sesuai dengan perintah Allah. Tugas para Rasul yang pertama sebagai pembawa ajaran tauhid yang benar yakni mengisahkan Allah dan meluruskan kembali ajaran tauhid yang sah di kalangan kaumnya. Yang kedua, sebagai pembawa kabar gembira bahwa hamba-hamba Allah yang taat kelak akan mendapat balasan kebaikan di surga. Yang ketiga, sebagai memberi peringatan bahwa manusia yang ingkar, berbuat kejahatan, maksiat dan menganiaya akan mendapat balasan dari neraka. Yang keempat, membina kehidupan manusia agar menggelarkan akhlak yang mulia. Jadi di sini tugas para rasul yang pertama membawa ajaran tauhid, yang kedua membawa berita gembira untuk orang yang taat, yang ketiga memberi peringatan untuk orang yang membuat maksiat, dan yang keempat membina kehidupan manusia agar akhlaknya mulia. Nah, siapakah mereka? Itu ini adalah 25 nabi dan rasul
Rasul yang diterangkan dalam Al-Quran. Semua nabi dan rasul diberitakan dalam Al-Quran. Apakah semua mereka ini 25? Tentu tidak. Berdasarkan riwayat dan hadis sudah lebih kurang lebih 120 ribuan, sementara jumlah rasul kurang lebih 300-an. Namun Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menegaskan bahwa tiada yang tahu pasti berapa jumlah nabi dan rasul. Hanya Allah yang tahu hitungan tepat berapa jumlah mereka. Nah, itulah tadi kita ikut kepada Nabi dan Rasul. Siapakah mereka? Apa tugas mereka? Kita sudah bahas bersama. Bila ada pertanyaan, silakan kalian tulis di bawah. Ini tadi tentang penjelasan tugas-tugas Nabi dan Rasul dan berapa juga tentang sifat-sifat Nabi dan Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video belajar PAI Nasdaq pada bab yang ke-8 tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Marilah kita lakukan kajian ini. Ini ya. Tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan terus semangat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Nabi dan Rasul. Coba nih yang lagi nonton, kamu tahu nggak siapa Rasul pertama yang diutus ke muka bumi? Apakah Nabi Adam yang merupakan manusia pertama yang ada di bumi? Apakah Nabi Idris, Nabi yang sangat cerdas dan penemu cara menjahit? Apakah Nabi Nuh? Pasti kita semua tahu bahwa Nabi Nuh itu sangat jago bikin perahu. Coba kamu bisa tulis jawabannya di kolom komentar. Nanti kita cek apakah jawaban kamu sudah benar atau belum. Kita langsung aja ke jawabannya ya. Rasul pertama di muka bumi itu yaitu bukan Nabi Adam, juga bukan Nabi Idris. Betul, jawabannya adalah Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Nabi Adam dan Nabi Idris merupakan seorang nabi, tapi bukan seorang rasul. Sedangkan Nabi Nuh adalah seorang rasul, dan kalau dia seorang rasul, sudah pasti dia juga seorang nabi. Apa sih persamaan dan perbedaan antara nabi dan rasul? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Nabi dan rasul sama-sama mendapatkan wahyu. Bedanya, wahyu yang didapatkan oleh seorang nabi tidak wajib diajarkan kepada orang lain, sedangkan wahyu yang didapatkan oleh seorang rasul harus diajarkan kepada orang lain. Kamu tahu nggak ada berapa jumlah nabi dan rasul? Salah satu sumber menjelaskan bahwa jumlah nabi itu ada 124.000 dan jumlah rasul ada 312. Banyak banget ya. Tapi yang harus kita ketahui hanya 25 nabi dan rasul. Kamu sudah hafal belum? Coba kita hafal dulu. Dimulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Kamu bisa menghafalkannya menggunakan nada dari kelompok nasyid kaihan atau nada yang ada di video animasi Musa dan Kara. Link videonya bisa dicek di deskripsi ya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi dan Rasul ke muka bumi? Apa sih tugas yang harus mereka tunaikan? Tugas yang pertama, Nabi dan Rasul merupakan pembawa ajaran tauhid.
Mereka mengajarkan kepada umat manusia bahwa di muka bumi ini tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas yang kedua, para nabi dan rasul membawa kabar gembira kepada hamba-hamba Allah yang taat, agar mereka semakin semangat dalam beribadah dan bersabar saat menghadapi cobaan. Tugas yang ketiga, nabi dan rasul memberikan peringatan kepada manusia yang ingkar, manusia yang tidak mau mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka diperingatkan agar mau bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Tugas yang keempat, yaitu membina akhlak manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi yang berbunyi, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Kata Nabi Muhammad, ia diutus di muka bumi untuk menyempurnakan akhlak. Nabi dan Rasul merupakan manusia yang mulia. Mereka memiliki sifat-sifat yang wajib dimiliki. Kita dapat menyingkatnya dengan kata fas. Fas adalah singkatan dari Fatimah, amanah, sidik, dan tabligh. Fatimah artinya cerdas. Seorang nabi atau rasul pasti memiliki sifat ini. Mereka tentu saja sangat cerdas. Para nabi dan rasul menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan. Amanah artinya terpercaya. Mereka juga orang yang amanah. Ketika berjanji pasti ditepati. Dan ketika diberikan tanggung jawab pasti dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Kalau kamu gimana nih? Apakah kamu sudah menunaikan tanggung jawab hari ini? Ayo, kamu sudah semakin waktu belum? Kita lanjut ya. Sidik artinya benar atau jujur. Nabi atau Rasul selalu menyampaikan segala sesuatu sesuai dengan fakta yang ada, tidak pernah menambahkan atau menguranginya. Dan tabligh artinya menyampaikan. Nabi dan Rasul tidak pernah takut menyampaikan ajaran-ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun mereka menghadap ada sifat-sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Sifat itu dinamakan sifat mustahil. Sifat ini adalah kebalikan dari sifat wajib. Bisa kita singkat dengan kata baki kiki, yaitu balada, khianat, kiri, dan kitman. Balada artinya bodoh, khianat artinya ingkar janji, kizib artinya berbohong, dan kitman artinya menyembunyikan. Speakingnya lagi kita lanjutkan nanti yang nanti video lagi tentang kisah Nabi ya. Kita semangat biar tentang Kami kisah teladan Nabi. Wah, yuk dukung kami dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Kisah Nabi Nuh alaihissalam dan bahtera raksasa. Setelah Nabi Adam wafat, yang bertugas menjadi khalifah di bumi ini adalah anak cucunya. Sebagian dari mereka memegang teguh ajaran Nabi Adam, namun sebagian lagi mulai melupakannya. Iblis berhasil menanamkan sifat-sifat buruk kepada mereka. Sudah waktunya untuk beribadah, engkau tidak pulang? Tidak, pekerjaanku masih banyak. Di antara mereka yang mulai menjauh dari ajaran yang benar, masih ada orang-orang yang beriman teguh. Mereka adalah Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq, dan Nasr. 5 orang yang terkenal soleh dan menjadi imam yang diikuti oleh banyak orang. Kalian harus mengingat pesanku ini. Jangan pernah meninggalkan ajaran Nabi Adam. Pesan salah satu imam tersebut. Satu persatu dari 5 imam soleh tersebut meninggal dunia, membuat para pengikutnya merasakan kesedihan yang luar biasa. Siapa lagi yang akan membimbing dan mengingatkan jika kami berbuat dosa? Ratakan orang. Iblis memanfaatkan kesempatan ini untuk menggoda mereka. Engkau monyet. Ini keterampilan mana? Mengapa engkau tidak membuat pakai?
patung untuk mengenang mereka. Mereka pun terjebak dalam rencana iblis. Para ahli pemahat mulai membuat patung yang mirip dengan 5 imam soleh tersebut. Ajaran Nabi melarangku membuat benda sesembahan. Apakah tindakanku ini benar? Tidak apa, patung ini bukan untuk disembah. Sekali lagi, iblis berhasil menghasut manusia untuk berbuat dosa. Setelah selesai membuat patung-patung itu, mereka mulai berkumpul di satu tempat. Kisah Nabi ini berkaitan dengan zaman dahulu tentang para kaumnya itu ada yang mau menyembah patung atau berhala. Karena kaum zaman dahulu, jadi tidak seperti zaman sekarang, sudah enak ya sekarang ya. Menyampaikan hal-hal tentang kisah Nabi atau tentang apa yang diajarkan oleh kanjeng Nabi itu tidak bisa, selalu dia berkumpul. Sekarang sudah bisa. Tadi yang coba dibacakan lagi soalnya gimana? Bagaimana hidup kita tanpa keimanan kepada Nabi dan Rasul? Bisa jawab? Ya, silakan jawab. Jangan malu-malu. Tanpa beriman kepada Nabi dan Rasul, manusia tidak mampu melakukan mana tindakan yang benar dan salah. Sebab utusannya yang membimbing manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ya, betul. Nah, siapa lagi? Biar semangat. Selanjutnya, coba kalau satu ada pertanyaan. Ya. Ada? Nah, ya. Bagaimana sikap yang seharusnya dimiliki oleh orang yang beriman kepada Rasul? Ya, kelompok kita dijawab bisa? Cara kita beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan meyakini dan mempercayai setiap ajaran yang mereka sampaikan. Para Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan ajarannya kepada umat manusia. Dan sebagai manusia yang beriman, kita harus meyakini bahwa ajaran tersebut benar dan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, benar semua ya. Terima kasih apa lagi teman kita. Biar semangat. Nah, tadi kita berpengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Jadi kita percaya bahwa Nabi dan Rasul itu ada. Ya, dan sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Tolong disiapkan untuk berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah acara semua kita lalui dengan baik sampai bertemu di hari berikutnya. Semoga kita tetap diberikan kesehatan semuanya. Allah Pak. Amin. Sampai bertemu kembali. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.